Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Habib, NIM 210906052 dari Prodi Ilmu Politik kelas genap. Adapun tugas saya yang ingin saya angkat adalah membangun nasionalisme sebagai sarana untuk mengatasi konflik SARA di Indonesia. Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat dari latar belakang suku bangsa, sosial budaya, bahasa, dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sumber kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain. Di samping itu, kesemuanya merupakan potensi konflik jika tidak berjalan secara sinergi. Oleh karena itu, pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu persoalan strategis. Dikatakan persoalan strategis karena integrasi bangsa menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan syarat terciptanya stabilitas nasional. Jika merujuk pada Ensiklopedia Nasional Indonesia, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama-sama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabadikan identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara-negara yang bersangkutan. Menurut Ramlan Surbakti, faktor yang menyatukan dalam nasionalisme adalah faktor sejarah dan faktor tujuan bernegara. Indonesia yang saat ini sedang membangun tidak hanya membutuhkan para desainer atau orang yang ahli dalam bidang pembangunan, seperti pembangunan gedung bertingkat, pencakar langit, jalan tol, atau jembatan layang, bendungan kokoh, ahli pertambangan, dan sumber daya alam lainnya. Tetapi juga Indonesia membutuhkan faktor non-struktural, yaitu agama, berupa motivasi dan dorongan dari masyarakat agama, sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama maupun antar suku lainnya. Hal ini sering terjadi di Indonesia, bahwa ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang kita ketahui secara umum, terlebih lagi kerusuhan itu biasanya juga terjadi atas nama agama. Dan adanya kerusuhan tersebut menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Dalam pembangunan suatu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya modal ekonomi, tetapi juga modal-modal sosial dan spiritual, yaitu support atau dukungan secara moral dari masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang memiliki agama. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat itu hidup dalam keadaan aman, tentram, dan damai, dan rukun tanpa adanya konflik yang bernuansa SARA. Francis Fukuyama mengatakan bahwa dalam pembangunan suatu bangsa bukan hanya memerlukan modal material, tetapi juga membutuhkan modal sosial kultural. Modal sosial adalah kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansial. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam pembangunan suatu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya modal material atau ekonomi, tetapi juga membutuhkan modal sosial dan spiritual, yaitu support atau dukungan secara moral dari masyarakat yang memiliki agama dan suku-suku tertentu untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Dukungan ini mungkin diperoleh jika seluruh keadaan masyarakat aman, tentram, dan damai tanpa ada konflik yang bernuansa SARA. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, nasionalisme dijadikan jargon sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru.
Akibatnya, nasionalisme pada masa Orde Baru terdapat incoherence atau tidak ada pertalian. Menurut Barbara Goodwin, hal tersebut disebabkan 4 faktor. Yang pertama, disebut sebagai multiple and conflicting base for national identity. Apa basis dari nasionalisme atau identitas nasionalis kita? Apakah kesamaan bahasa, agama, etnis, atau merasa satu rumpun Melayu atau lainnya? Tidak ada satupun jawaban yang pasti saat ini karena memang banyak basisnya. Memang dari dulu hingga saat ini, basisnya yang selalu diangkat adalah semangat antikolonialisme dan semangat kemerdekaan serta semangat pembangunan. Tetapi apa benar masyarakat Indonesia memiliki perasaan seperti itu? Apalagi seperti saat sekarang ini. Celakanya, basis yang saling cross-cutting ini sangat dekat dengan potensi konflik di dalam dirinya. Kedua adalah a license for a fragmentation. Parahnya, fragmentasi atau konflik yang terjadi memang tidak ada batasnya. Sejauh ini, ia bisa muncul dan berkembang tanpa kita ketahui. Berakhirnya. Seperti yang terjadi di Ambon dan Poso, serta di daerah lain yang memiliki konflik. Ketiga adalah the problem of multiple loyalties. Sejalan dengan faktor sebelumnya, individu sebagai manusia yang tinggal atau merasa sebagai orang Indonesia pada dasarnya memiliki loyalitas yang berlapis-lapis. Ia sebagai bagian dari keluarga, teman-teman, asosiasi politik, agama, lokalitas, kelompok etnis, maupun kelompok linguistik dan negara secara berbarengan. Ini yang biasa disebut oleh para sosiolog sebagai cleavage atau perpecahan dalam masyarakat, baik atas dasar kelas, ras, atau agama. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah circularity. Ada sirkularitas antara identifikasi subjektivitas individu dan masyarakat yang sifatnya voluntaris atau subjektivitas ini juga didasarkan pada sesuatu yang objektif. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menyadari bahwa sirkularitas terus berubah dan berkembang tergantung situasi dan kondisi sirkularitas tersebut. Tidak ada kata statis, apalagi final, dan ditentukan oleh sebuah paksaan atau rekayasa yang penuh dengan biaya sosial bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia. Bercermin dari pengalaman Orde Baru tersebut, maka nasionalisme adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara jujur, ikhlas, tanpa ada rekayasa ataupun paksaan dari sebuah institusi yang biasa kita sebut dengan negara. Sebab, jika nasionalisme tersebut muncul karena keterpaksaan, maka nasionalisme yang timbul tersebut tidak baik. Mungkin ada benarnya bahwa nasionalisme yang kita miliki dan yang dilulukan masyarakat selama ini hanyalah bersifat etnonasionalisme, yakni nasionalisme berbentuk kelompok solidaritas atau atas rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas. Menurut Yudi Latif, keinginan hidup menjadi satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme yang sempit dan tertutup, melainkan ke dalam. Kemajemukan dan aneka perbedaan yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang secara negatif. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak boleh kita pandang sebagai suatu ancaman, akan tetapi suatu pertambahan yang positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses menyerbukan silang budaya. Sedangkan keluar, nasionalisme Indonesia juga merupakan nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Nasionalisme Indonesia adalah semangat persatuan bangsa yang menyimpul semua elemen keindonesiaan tanpa melihat perbedaan latar belakang etnis, agama,
budaya, dan bahasa untuk hidup dalam rumah bersama di tanah air Indonesia. Kiranya sudah saatnya kita dapat secara bersama-sama meningkatkan gairah nasionalisme kita. Yang menurut saya selama ini nasionalisme masih terkesan etnonasionalisme atau nasionalisme yang harus ditumbuh kembangkan pada setiap lapisan insan Indonesia sehingga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Nasionalisme wajib dibangun bukan hanya bagi para pejabat, melainkan kepada seluruh keluarga dan seluruh rakyat biasa, termasuk bagi seluruh elemen bangsa agar supaya lebih mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi demi kemajuan bangsa. Nasionalisme tentu saja tidak hanya dipahami sebagai semangat membela bangsa dengan cara mengangkat senjata untuk melawan penjajah yang ingin menguasai negara kita. Sebab jika pengertian nasionalisme hanya seperti itu, maka itulah yang dimaksud oleh Soekarno sebagai nasionalisme negatif, yang cuma tersadar pada apa yang bisa dilawan, tetapi yang lebih penting ialah mengembangkan nasionalisme progresif, yaitu menekankan pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek historis nasionalisme progresif bukan hanya mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Untuk kepentingan itu, ada baiknya memperhatikan pendapat Weiner yang dikutip oleh Dadang Kahmat, bahwa setidaknya ada dua strategi dalam membangun rasa kebersamaan pada sebuah masyarakat yang plural, yaitu assimilation dan unity in diversity. Asimilasi mengacu pada upaya proses menjadikan kebudayaan kelompok etnis yang dominan sebagai kebudayaan nasional. Dengan demikian, semua identitas golongan minoritas dituntut untuk meleburkan diri ke mayoritas. Sementara strategi unity in diversity adalah upaya penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghilangkan identitas kebudayaan minoritas. Tentu saja, yang menjadi pilihan kita adalah strategi kedua. Sebab sebagai masyarakat yang multi etnis dan plural, tentu tidak boleh mayoritas mengintervensi minoritas sekecil apapun kuantitas sebuah komunitas tersebut. Oleh karena itu, nasionalisme yang hendak kita bangun adalah nasionalisme tanpa diskriminasi. Jika demikian, maka yang diperlukan adalah kematangan kebudayaan politik, sebab kematangan budaya politik akan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang mengancam integrasi nasional. Rasa kebangsaan atau nasionalisme harus dibangun sedini mungkin secara masif pada setiap insan Indonesia, karena ia merupakan model untuk mengikis konflik bernuansa SARA yang kerap kali melanda bangsa ini. Penanaman nasionalisme harus diusahakan secara bersama sebagai sebuah paradigma berpikir dan bertindak yang tiada henti, agar bangsa ini tidak direpotkan dengan berbagai macam konflik yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Nasionalisme berkaitan dengan spirit ataupun semangat kebangsaan yang sejatinya tidak dapat tergoyahkan oleh terpaan badai maupun topan sekalipun.